wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Sutra Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita telah membahas ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apa saja ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini? Pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah di dunia, yaitu ketika berbuka puasa. Ketika berpuasa dan menerima 1 Syawal, Lebaran. Betapa gembiranya kita ketika kita sedang berpuasa mendengar azan maghrib tiba. Begitu juga nanti pada 1 Syawal, Lebaran. Begitu gembiranya kita. Itu baru di dunia. Bayangkan kegembiraan yang kedua yang luar biasa, yaitu bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Itu yang pertama. Selanjutnya, ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan adalah akan diampunkan segala dosa-dosa yang telah ia lakukan. Segala perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan dosa, ketika bulan suci Ramadan betul-betul melaksanakan ibadah puasa penuh dengan iman, penuh dengan keikhlasan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka orang seperti ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya yang telah berlalu. Selanjutnya, apalagi ganjaran bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan? Allah akan masukkan ke dalam surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya, 1 hari melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, 70 tahun dijauhkan dari api neraka. Bayangkan kalau kita berpuasa 1 bulan penuh, 1 hari dikali 70 kali 30 hari atau 29 hari, berapa jauhnya jarak kita dan neraka. Selanjutnya, apalagi yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan? Mendapatkan keberkahan di waktu sahur dan mendapatkan kebaikan selama berbuka puasa. Luar biasa bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya apalagi? Orang yang melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya ada 3 golongan, yang 3 golongan ini ketika berdoa tidak akan tertolak. Golongan pertama adalah pemimpin yang adil. Golongan kedua adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang terzolimi. Jelas sekali bahwa ketika melaksanakan ibadah puasa ini, maka mesti diperbanyak doa kita. Mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari, maka perbanyaklah kita berdoa dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ganjaran-ganjaran yang kita terima melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Terus pertanyaannya yang muncul, bagaimana kita yang meninggalkan ibadah puasa tanpa ada unsur? Unsur yang dimaksud ada 9 unsur yang kita bahas sebelumnya. Maka ulama sepakat, pertama, hukum meninggalkan puasa bulan suci Ramadan tanpa ada unsur itu adalah haram dan termasuk dosa besar. Di dalam fikih sunnah dijelaskan oleh Said Sabiq bahwa orang yang menyengaja meninggalkan puasa dalam bulan suci Ramadan dihukumkan seperti hukuman melebihi daripada zina dan minum khamar.
Bayangkan orang yang menyengaja meninggalkan puasa tersebut, dihukum dia seperti orang yang melakukan melebihi daripada melakukan perzinahan atau meminum khamar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari di dalam bulan suci Ramadan tanpa ada unsur yang telah Allah berikan, maka tidak ada bisa ganti walaupun dia puasa selama 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bayangkan saja, ketika seseorang yang sengaja meninggalkan puasa, kalaupun diganti di bulan lain, itu tidak akan sama keutamaan. Ini betapa pentingnya perintah ini, perintah puasa dalam bulan suci Ramadan, kita laksanakan dengan penuh iman dan keikhlasan. Dan azab bagi orang yang meninggalkan puasa tersebut tanpa ada unsur, seperti yang Rasul jelaskan, bahwa nanti kakinya akan digantung, kemudian mulutnya akan mengeluarkan darah. Bayangkan azab yang diberikan kepada orang yang meninggalkan puasa tersebut. Pemirsa Sutra Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sangat sadar bahwa kita di dunia ini hanya sementara, sedangkan Allah berikan kepada kita anugerah yang luar biasa. Salah satu anugerah yang luar biasa itu adalah bulan suci Ramadan. Sehingga kalaulah seandainya kita sadar bahwa kehidupan kita adalah sementara, maka manfaatkanlah kehidupan ini dengan baik. Ramadan datang, maka lakukan sesuatu yang terbaik dalam bulan Ramadan, agar kelak kita selalu menjadi orang yang bertakwa, orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Demikianlah pembahasan kita mengenai 4 golongan yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.